Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik hukum kuda lambat. Sebuah artikel di internet mengatakan bahwa di masa lalu seorang pengusaha Cina memasuki sejumlah barang dagangan dan berencana untuk memasarkannya ke pasaran negara Eropa. Di zaman dahulu masih belum ada alat transportasi yang maju seperti mobil atau kereta. Jadi para pedagang harus menyewa kuda baban untuk memuat barang dagangan dan pedagang ini menyewa 2 kuda baban untuk mengangkut muatannya. Dalam perjalanan jauh ini, salah satu kuda pedagang ini bekerja dengan rajin dan tidak berhenti jalan mengikuti pedagang yang di depannya. Sedangkan kuda yang satu lagi selalu berjalan dengan lambat dan ketinggalan jauh di belakang. Sehingga pedagang ini harus berhenti beberapa kali untuk menunggu kuda yang berjalan lambat itu. Dan mengakibatkan perjalanan mereka sampai ke Eropa akan lebih lambat beberapa hari dari perkiraannya. Mulanya pedagang tersebut mengira bahwa kuda yang selalu berada di belakang berjalan lambat karena beban di punggungnya terlalu berat. Lalu ia memindahkan sebagian muatan tersebut ke kuda yang lebih cepat di depannya. Kuda yang santai ini merasa gembira saat melihat pedagang memindahkan sebagian barangnya. Malah dia berpikir akan lebih baik lagi kalau dia bisa berjalan lebih lambat. Dan akhirnya jarak jalan mereka berbeda jauh karena satu tim di depan dan satu lagi lelet panjang tertinggal di belakang. Pedagang itu melihat-lihat dan memutuskan untuk memindahkan semua barang dari punggung kuda yang lambat ke kuda yang berjalan cepat di depan. Namun kuda yang berjalan cepat ini tidak mengeluh sama sekali dan dia tetap bergerak maju dengan sekuat tenaganya. Kuda yang berjalan lambat merasa santai dan senang pada dirinya sendiri, serta dia bangga atas kepintarannya. Saat ini pedagang itu berpikir, seekor kuda dapat menarik semua barang. Mengapa ia harus mengeluarkan pakan 2 kali lebih banyak untuk memelihara satu kuda lagi? Jadi pedagang itu memutuskan untuk membawa kuda lambat itu ke Lumajanggal. Inilah hukum kuda lambat dalam psikologi. Seperti halnya kuda lambat dalam cerita ini. Jika tidak mau bekerja keras dan suka memakai trik atau kepintaran untuk memperoleh kesenangan sendiri, maka di dalam dirinya tidak dapat ditemukan nilai yang berharga. Maka pada akhirnya dia akan disingkirkan. Teman-teman, menurutmu apakah kamu adalah kuda cepat yang giat bekerja ataukah kuda lambat yang malas dan suka memakai trik yang pada akhirnya disingkirkan? Selalu ada sekelompok orang di sekeliling kita, seperti saja kuda lambat dalam cerita ini. Mereka adalah orang yang pintar dan tidak mau membiarkan dirinya menderita kerugian sedikit pun. Ketika pekerjaan tiba, mereka selalu mengelak, menjauhkan diri, mencari alasan, bahkan tidak mempunyai kesadaran krisis dan bangga pada tingkah lakunya. Tetapi, orang seperti ini tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari atasannya, dan pada akhirnya akan digantikan seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, ada tipe orang lain yang terkesan bodoh, selalu bekerja keras tanpa mengeluh. Tidak ada yang akan iri atau mengapresiasi sikap kerja mereka pada awalnya. Namun pada akhirnya, mereka pasti akan menonjol di tempat kerja dan mendapat kehormatan juga imbalan atas hasil kerja keras mereka. Ada pepatah dalam Alkitab, siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Tuhan menyemangati kita untuk memiliki hati yang terus berupaya untuk maju. Dan Tuhan berkenan memberkati kita yang memiliki sikap positif dan mempunyai ambisi yang tinggi. Mungkin saja latar belakang kita tidak sebaik orang lain. Pendidikan dan pengalaman juga tidak sebanyak orang lain. Namun kita semua bisa bekerja keras untuk tetap maju. Dan Tuhan pasti akan memberkati dan memberi kekuatan kepada mereka yang menabur dengan giat, sehingga kita bisa menuai dengan gembira. Teman-teman terkasih, bersikap rendah hati dan bertahan sampai akhir adalah salah satunya cara bagimu untuk mencapai kesuksesan.
Meskipun proses ini mungkin tidak mudah dan mungkin terdapat banyak rintangan dan frustasi, tetapi setiap orang harus mempunyai visi dan ambisi. Kita semua akan mempunyai imbalan dan balasan dari hasil kerja keras kita. Tuhan akan memberikan hadiah yang terbaik kepada orang yang giat dan semangat untuk terus maju. Hari ini, Tuhan akan memberikan pandangan yang baru kepada Anda, sehingga Anda tidak dapat melihat kesulitan yang bersifat sementara, tetapi fokus kepada panen besar yang telah menantikan Anda. Giat bekerjalah dengan hati yang sukacita, dan Anda pasti akan mendapatkan persetujuan, pujian, dan imbalan dari hasil kerja kerasmu. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Amsal 21 ayat 5. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.